Halo bosku, kembali lagi di channel Era Mobile. Di video kali ini kita bakalan bahas kelebihan dan kekurangan dari series Oppo Reno, yaitu Oppo Reno 12F. Kira-kira bakal lebih banyak poin kelebihan atau kekurangannya nih. Simak video ini sampai habis biar kalian tahu jawabannya. Di sini kita mulai dari pembahasan poin kelebihannya dulu ya. Dan di nomor 1 menurut saya itu tentu dari segi desain. Kalian bisa lihat sendiri di sini untuk bagian backdoor belakangnya. Dia punya modul kamera yang unik sih menurut saya. Bentuknya bulatan gini. Dan desainnya ini nggak terlalu menonjol. Jadi hampir rata dengan si backdoor dari Oppo Reno 12F ini ya. Jadi walaupun modul atau frame daerah kameranya ini bulatan besar, dia nggak terlalu mencolok. Nah, jadi masih nyaman-nyaman aja kalau saya lihat ya. Dan untuk warnanya juga di sini saya suka. Dia warnanya netral dan untuk warna hijaunya di sini dia kelihatan elegan, simple, elegan, mewah gitu. Sedangkan untuk Oppo Reno 12F dengan warna sunsetnya ini dia kelihatan mewah dan agak futuristik ya. Di sini dia punya gradasi warna senja-senja gitu. Di bagian atasnya terlihat warna yang agak muda, krem gitu. Dan di bagian bawahnya ini terdapat warna orange senja yang dipadukan dengan pattern bulu-bulu gini. Kalian bisa lihat kan? Nah, ini unik sih. Jadi saya suka kedua warna dan desainnya. Dan dari desainnya ini juga untuk ketebalannya ini menurut saya pas-pas aja ya dengan ketebalan 7,5 mm. Ini nyaman dan masih oke-oke aja buat penggunaan lama. Jadi nyaman genggam. Dan untuk sertifikasi ketahanan bodinya ini dia sudah tersertifikasi IP65. Jadi untuk ketahanannya juga oke di sini. Dia udah anti debu dan anti percikan air. Terus di poin kelebihan yang kedua menurut saya dari segi layarnya, dari displaynya ya. Karena di sini untuk kelas series Oppo Reno dia pasti sudah menggunakan layar AMOLED dengan ukuran layar yang super luas di 6,7 inci. Dan layarnya ini mendukung HDR10 Plus ya. Jadi buat gambar, kualitas gambar yang dihasilkan ini udah oke dan kelihatan nyata banget gambar yang dihasilkan, jadi lebih keren. Dan untuk aktivitas di luar ruangan buat kalian yang penggunaan HP-nya atau kerjaannya banyak di luar, ini udah nyaman banget karena kecerahannya itu bisa sampai 1200 nits ya. Jadi buat penggunaan di bawah terik matahari, ini layarnya masih nampilin gambar yang nyaman dipandang mata. Terus di poin kelebihan yang ketiga menurut saya dari segi performa. Di sini untuk chipsetnya sendiri dia menggunakan MediaTek Dimensity 6300 buat gaming ataupun aktivitas-aktivitas berat lainnya. Chipsetnya udah support banget. Dan di sini dia juga menggunakan prosesor octa-core ya dengan RAM yang udah support di 12 GB, super besar. Terus di poin kelebihan yang keempat itu menurut saya dari segi kamera. Nah, di sini untuk kamera utamanya sendiri dia sudah disupport 50 megapiksel kamera utama dan dia juga disupport dengan fitur PDAF dan terstandarisasi OIS kamera untuk kameranya. Jadi untuk hasil fotonya pasti udah tajam banget dan minim blur untuk hasilnya. Jadi saya suka banget untuk kameranya. Terus di poin kelebihan yang kelima itu dari pengecasannya. Di sini untuk baterainya dia punya baterai yang umum di 5000 mAh, tapi kecepatannya super cepat banget di 80 watt. Jadi buat kalian yang punya kerjaan di handphone dan gak bisa lepas dari handphone, ini kalau HP-nya lowbat, itu kalian ngecasnya bentar aja, gak perlu worry nunggu lama buat nunggu HP-nya penuh. Itu udah langsung penuh ya dengan kecepatan pengecasan di 80 watt tadi udah ngebut banget. Terus di poin terakhir, poin kelebihan yang keenam menurut saya itu dari fiturnya. Jadi untuk Oppo Reno 12F ini sendiri dia sudah disupport dengan fitur AI ya. Jadi punya berbagai fitur AI yang pastinya
bisa mempermudah hidup kalian dan pekerjaan-pekerjaan kalian yang ada di handphone ya. Jadi itu 6 poin kelebihan dari Oppo Reno 12F ini ya. Terus kita beralih ke poin kekurangannya. Dan untuk poin kekurangan yang pertama itu menurut saya dari portnya ya. Saya rasa di sini portnya masih kurang karena dia nggak punya lubang audio jack ya. Jadi buat kalian yang mau pakai headphone ataupun nyolok yang perlu lubang audio jacknya, kalian masih perlu adapter sambungan lagi ya buat nyolok ke HP Oppo Reno 12F ini. Pasti kalian mikirnya kalau headphone kan bisa pakai yang Bluetooth nih. Tapi ada sebagian orang yang masih menggunakan headphone kabel ya, karena menurut dia itu kecepatan responnya suaranya itu gak delay, itu dia lebih nyaman pakai yang kabel. Jadi buat pengguna yang masih perlu lubang audio jack ini agak ganggu sih, karena nggak punya lubang audio jacknya langsung, mesti pakai port lagi. Terus di poin kekurangan yang kedua itu dari SIM cardnya ya, karena si Oppo Reno 12F ini hanya mendukung SIM card fisik, jadi nggak bisa pakai electronic SIM. Jadi buat kalian yang biasanya tinggal ganti eSIM aja, nggak perlu ganti fisik, ini agak ribet ya. Karena si HP Oppo Reno 12F ini belum disupport dengan fitur eSIM-nya. Jadi menurut kalian gimana bosku? Apakah ada tambahan untuk poin kelebihan dan kekurangannya? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Ataupun ada dari kalian yang gak setuju sama pendapat saya, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Dan jangan lupa like and subscribe video dan channel ini. Terima kasih bosku. Dadah, sampai berjumpa di video selanjutnya.